Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rosdianti dari jurusan Pendidikan Fisika, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Alat Peraga Hukum Kirchhoff untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains pada Konsep Rangkaian Arus Arah untuk SMA. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Keterampilan proses sains sangat penting dikembangkan karena merupakan kompetensi dasar untuk mengembangkan sikap ilmiah, dan penerapan KPS dalam belajar mengajar dapat mudah dipahami jika disertai dengan contoh benda nyata. Konsep hukum Ohm dan Kirchhoff termasuk materi yang dianggap sukar oleh peserta didik karena pengaruh arah loop terhadap arah arus listrik. Salah satu media yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan alat peraga sebagai penunjang pembelajaran. Dan pengembangan alat peraga terinspirasi dari skripsi UIN Jakarta oleh Nur Rahmadiani dengan mengganti masukan dengan menggunakan sebuah adaptor. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, terdapat identifikasi masalah, yaitu keterampilan proses sains tergolong masih rendah di 4 SMAN Tangsel sesuai dengan studi wawancara yang dilakukan. Yang kedua adalah konsep hukum Ohm dan Kirchhoff termasuk dianggap penting. Ketiga, keterbatasan alat peraga, jumlah yang sangat minimum dan kondisi alat yang sudah tidak layak digunakan karena komponen hilang dan berkarat. Keempat, pengembangan alat peraga. Pengembangan alat peraga dengan mengganti masukan dengan menggunakan sebuah adaptor. Pembatasan masalah. Submateri hanya sebatas hukum Ohm dan Kirchhoff, rangkaian seri paralel, penerapan hukum Kirchhoff maksimal sebanyak 2 loop, layak dinilai dari penilaian ahli dan efektif dinilai dari hasil tes siswa, dan praktis dilihat dari angket guru dan siswa. KPS yang dinilai terdiri dari 5 aspek. Spesifikasi produk terbagi menjadi 2, yaitu secara konsep dan secara teknis. Secara konsep berisikan tentang cakupan konsep yang dapat diterapkan pada alat, dan secara teknis berisikan tentang desain dan bentuk serta komponen alat. Tujuan penelitian untuk mengetahui kelayakan alat. Yang pertama, yang kedua untuk mengetahui keefektifan pembelajaran menggunakan alat dalam peningkatan KPS peserta didik. Yang ketiga, untuk mengetahui kepraktisan alat. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peserta didik dapat membantu dalam menambah wawasan. Bagi guru dapat menjadi alternatif media pembelajaran dan difungsikan sebagai nilai kerja praktek. Yang ketiga, bagi sekolah diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk pengadaan alat. Dan yang keempat, bagi penulis dapat diharapkan menambah kreativitas dalam menciptakan alat yang dapat membantu proses pembelajaran fisika. Bab 3, metodologi penelitian. Metode pengembangan yang digunakan adalah dari Jan van Dekker tahun 2006, yang terdiri dari 4 tahap utama, yaitu preliminary research, prototyping stage, summative evaluation, systematic reflection, and documentation. Dan selanjutnya adalah prosedur pembuatan alat, yang dimana berisikan mengenai tahapan pembuatan alat dari pemilihan bahan sampai ke tahap alat siap digunakan. Pada tahap prototype atau prototype stage, memperlihatkan desain alat yang dibuat serta terdapat tabel yang berisikan fungsi dari komponen. Pada evaluasi formatif, alat peraga siap dinilai dan diuji cobakan kepada sampel penelitian dengan beberapa revisi yang telah dilakukan. Dapat dilihat pada tabel uji ahli, evaluasi satu-satu, lalu dilakukan revisi jika ada, lalu ke evaluasi kelompok kecil, revisi, dan ke uji lapangan. Dan yang terakhir, evaluasi sumatif. Dan di sini terdapat tabel sampel penelitian dan instrumen yang digunakan. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data yang digunakan ada 4, yaitu rating scale, skala Goodman, CVA, dan N-gain. Pengolahan data pada rating scale dapat dilihat pada tabel dan terdapat kategori penilaian dari tidak baik ke sangat baik. Terdapat kategori skor angket yang dimana setiap ujinya itu berbeda-beda dikarenakan tergantung dari berapa banyak sampel penelitian dan indikator yang dinilai.
Selanjutnya ada pengolahan data dari skala Goodman yang digunakan untuk menguji media atas ahli materi. Lalu ada CVI atau Content Validity Index yang digunakan untuk menguji instrumen soal, valid atau tidaknya. Yang terakhir ada N-GAN untuk mengetahui peningkatan dari pretest ke posttest. Bab 4, hasil dan pembahasan. Terdapat penilaian ahli media. Di sini terdapat hasil penilaian ahli media dan bagan atau grafiknya dapat dilihat skor yang paling tinggi dan skor yang paling rendah. Selanjutnya ada penilaian ahli materi. Hasil penilaian ahli materi. Terdapat pendapat dan saran dan kesesuaian isi dan kesesuaian konsep dengan persentase 100%. Kesimpulan sangat relevan. Evaluasi 1-1. Subjek yang dituju yaitu 12 MIPA 4 SMA 5 Tangsel. Hasil posttest dengan ketuntasan 100%. Hasil KPS paling tinggi yaitu pada menerapkan konsep dan hasil penilaian angket paling tinggi yaitu pada kualitas teknis. Grafik hasil KPS-nya. 3 peserta didik dengan kemampuan yang sama. Evaluasi kelompok kecil. Subjek yang dituju yaitu 12 MIPA 4 SMA 5 Tangsel. Hasil posttest dengan N-GAN kategori sedang dan persentase ketuntasan sebesar 87%. Hasil KPS tertinggi oleh mengajukan hipotesis dan hasil penilaian angket dengan tertinggi yaitu pada kualitas teknis. Ini dia grafik hasil observasi KPS pada evaluasi kelompok kecil yang dimana KT, KS, dan KR yaitu KT pada kategori kemampuan akademik tinggi, KS sedang, dan KR rendah. Selanjutnya uji lapangan. Subjek yang dituju pada sekolah yang sama masih dengan kelas yang berbeda yaitu kelas 11 MIPA 1. Hasil posttest menunjukkan ketuntasan yaitu sebesar 100% dan kategori N-GAN termasuk tinggi. Hasil penilaian angket dengan penerimaan dan kemandirian alat persentase tertinggi. Hasil KPS dengan persentase tertinggi yaitu pada menerapkan konsep. Grafik KPS uji lapangan. Evaluasi sumatif. Subjek yang dituju di sekolah yang berbeda yaitu 99 Tangsel di kelas 11 MIPA 5. Dengan penilaian angket siswa, kemudahan pada saat pelaksanaan mendapatkan persentase tertinggi. Selanjutnya hasil penilaian angket guru, kepraktisan dan keefektifan mendapatkan persentase yang sama yaitu sebesar 85% dengan kategori sangat baik. Selanjutnya hasil posttest dengan ketuntasan sebesar 80% dengan kategori N-GAN sedang dan hasil KPS yang paling tinggi diperoleh untuk mengajukan hipotesis. Grafik KPS pada evaluasi sumatif, KT, KS, dan KR. Bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Kelayakan diperoleh persentase sebesar 92% yang diperoleh dari penilaian ahli media dan materi. Keefektifan diperoleh persentase 90% yang diperoleh dari penilaian ketuntasan soal posttest dan angket guru. Dan terakhir, kepraktisan diperoleh persentase sebesar 85% yang diperoleh dari penilaian angket peserta didik. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, peneliti selanjutnya diharapkan dapat meminimalisir persentase kesalahan error pada alat menjadi lebih kecil, sehingga lebih meyakinkan peserta didik terhadap nilai percobaan. Yang kedua, alat peraga juga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan membuat kerangka adaptor menjadi sebuah tombol saklar. Yang ketiga, pengaruh penggunaan alat peraga terhadap KPS juga dapat diharapkan dapat diteliti secara lebih spesifik dengan menambah indikator KPS dan mengamati perubahan KPS peserta didik dalam beberapa pertemuan. Oke, terima kasih. Sekian atas presentasi hasil penelitian saya terkait sidang skripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.